Kata Nelson Mandela, "It always seems impossible until it's done." Jadilah manusia-manusia hebat yang tercipta dari proses belajar yang berat. Setiap usaha dan ikhlas yang bersatu dengan keringat, semoga menjadi amalan yang baik untuk akhirat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan. Siapa yo? Siapa hayo? Perkenalkan, saya Nabila. Kenalin ya, saya Nurfidian Hasanah. Dulunya pernah jadi jangan dong, kok dulunya sih? Sekarang masih bagian dari IMM kok, iya kan? Benar. Jadi makanya kita tergabung dari dalam IMM Learning Club Analisis Farmasi Non Instrumental. Kita belajar bareng ya. Betul. Pertama juga makasih banget juga buat RPK udah ngasih kesempatan. Apa sih? Ya, udah memberi kita kesempatan. Iya, untuk belajar bareng. Betul. Ntar kalau misalnya ada kurang-kurang dimaafin ya teman-teman ya. Soalnya ya ginilah kapasitasnya memang kurang bagus kayaknya. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai. Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas tentang volumetri. Nah, di volumetri itu, PPT volumetri ada soal-soal ini. Cuma aku nggak tahu tuh di PPT yang keberapa. Coba dilihat sendiri ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kan ada tapi sebelum kita bahas ke soal, kita bahas dulu beberapa rumus yang udah aku rangkum tentang bab volumetri. Nah, cuma beberapa rumus ini nih ada beberapa yang nggak secara tersirat tuh digambarkan di PPT, tapi nggak apa-apa kok teman-teman. Jadi entar walaupun rumusnya kayak gini, nanti hasil akhirnya sama kok sama yang Bu Pri ajarin kayak gitu. Jadi dan Bu Pri juga biasanya orangnya fleksibel, karena beliau itu biasanya terserah mau pakai cara apapun, yang penting ntar hasil akhirnya sama kayak gitu, asal ada prosesnya, nggak tiba-tiba ada hasil misalnya 96 kayak gitu, hasilnya nggak ada tiba-tiba ada 96 tapi ada prosesnya kayak gitu. Nah, ntar setelah aku baca sama Nabila baca itu PPT-nya tuh, rumus ini sama rumus ini nih nggak kepake ya Bil ya. Jadi ntar yang ini nggak kepake teman-teman. Yang kepake itu 1, 2, 3 sama 4. Jadi ntar teman-teman bisa di screenshot video ini. Coba aku kasih waktu ya. 1, 2, 3. Udah belum? Kalau udah langsung ya kita jelasin langsung ke soalnya. Oh ya, sebelum ke situ juga masuk lagi. Ini kan rumusnya ada molaritas sama dengan mol per V. Nah, ini nih ntar bisa ditukar-tukar. Kalau misalnya yang ditanyakan molnya berarti ntar M kali F. Kalau yang ditanyakan misalnya M-nya berarti mol per F kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya, ntar teman-teman udah paham deh kayaknya, udah tahu gimana caranya ngerubah-ngerubah ini. Ini juga sama gitu ya teman-teman ya. Langsung ya kita ke soalnya. Soal yang pertama biar kita paham ya kan. Giniin ya. Yang pertama itu hitung konsentrasi molar etanol dalam suatu larutan aquos yang mengandung 2,3 gram C2H5OH yang punya BM 46,07 gram per mol dalam 3, liter larutan. Berarti kan ini yang diketahuin gramnya, BM-nya. BM itu sama dengan MR ya guys. Jadi MR itu sama dengan BM dalam 3,5 larutan liter. Berarti ini F-nya, F gram. Nah, kita tuh disuruh cari konsentrasi nih. Sementara konsentrasi itu kan rumusnya tadi nih, M sama dengan mol per volume. Molnya udah ada belum kira-kira? Kira-kira belum ada kan molnya kan? Berarti yang harus kita cari pertama itu adalah molnya. Nah, ini masuk ke sini. Ini udah ada jawabannya. Rumus mol itu apa sih? Rumus mol itu ini, gram per MR atau AR atau BM. Nah, gramnya berapa? Gramnya itu 2,3. Sebenarnya langsung juga nggak apa-apa, per MR. MR-nya mana? MR-nya kan 46,07 gram per mol ya. Ini kan 46,07 gram per mol. Ini nih harusnya per mol. Kenapa di sini ada dikali 1 mol? Ini tuh awalnya gini teman-teman. 2,3 per
46,07 gram per mol. Nah, cuma kan ini karena gram per mol ya, jangan gini, gram per mol. Cuma kan ini per dalam per ya, akhirnya yang ini naik ke atas, jadi kali, sama dengan 2,3 per 4,6 dikali mol gitu. Paham kan ya? Jadinya kayak gini, jadinya balik lagi ke sini, 2,3 dikali 1 mol per 46,07. Jadi sebenarnya sama aja, mau kalian langsung juga boleh aja sebenarnya, langsung kayak misalnya 2,3 dibagi ini langsung sama aja hasilnya. Ini ya hasilnya 0,04992 mol C2H5OH. Udah ketemu nih molnya nih. Kita yang pertama tadi yang ditanyain kan konsentrasi ya, berarti langsung aja ke rumus M besar. Rumus M besar yang mana? Yang ini. M sama dengan mol per volume. Tadi molnya berapa? 0,04992. Per volumenya berapa tadi yang diketahui? 3,5 liter. Langsung per 3,5 liter. Ingat ya, ini apa ya namanya? Satuannya liter. Kalau misalnya ntar satuannya mili, ntar di sininya berubah juga mili gitu ya teman-teman ya. Langsung aja nih dibagi 0,04992 dibagi 3,5 liter. Hasilnya 0,0143 mol C2H5OH per liter gitu. Nah, soal yang selanjutnya itu ini aku juga nggak tahu nih, lupa di PPT berapa. Ntar teman-teman cari aja ya PPT keberapa. Soalnya itu terangkan cara di bab volumetri, masih bab volumetri ya teman-teman ya. Soalnya itu terangkan cara pembuatan 2 liter larutan 0,108 M BaCl2 dari BaCl2 2H2O yang punya BM 244,3 gram per mol. Nah, ini kan dari yang diketahui ya, ini 2 liter berarti volume. Ini M-nya 0,108 M-nya. Terus ini 244,3 itu kan BM ya, BM atau MR. Nah, itu berarti yang belum ada apa? Berarti kan yang belum ada gramnya ya. Yang belum ada tuh gramnya. Sedangkan kita tuh disuruh terangkan cara pembuatannya ya gitu. Berarti kalau misalnya kita disuruh terangin cara pembuatannya, kita harus tahu dulu berapa gram yang harus dilarutin untuk bisa menghasilkan konsentrasi 0,108. Nah, sementara untuk bisa nyari gramnya, kita harus tahu molnya dulu. Kenapa? Coba kita lihat di rumusnya. Ya, ini. Untuk bisa tahu gramnya, rumusnya itu kan mol sama dengan gram per mr. Nah, sementara molnya belum kita ketahuin kayak gitu. Berarti kita balik lagi nih ke sini, ke rumus ini. Kita nyari molnya dulu dari M sama volume. Nah, rumusnya itu kan ini ya teman-teman. Dari awal ya. Rumusnya itu kan M sama dengan mol per volume. Karena yang kita cari itu adalah mol, berarti M dikali F, maka masuk ke rumus ini ya teman-teman ya. Langsung M-nya berapa nih? M-nya itu 0,108 dikali 2. Ya aku belum hitung lagi. Coba ini sekian. Enggak dihitung aja. Bentar. Lanjut ya teman-teman, maaf. 0,108 dikali 2. Tadi barusan udah ngitung nih, hasilnya 0,216. Ini buat molnya ya. Ini nih, molnya ini bukan ya, ini bukan. Jadi ini sama dengan mol. Mol sama dengan 0,108 dikali 2, 0,216. Nah, udah nih, udah ketemu molnya, bisa masuk ke rumus ini. Ini nih rumusnya dari mana? Dari yang tadi. Balik lagi ke sini. Mol sama dengan gram per mr. Karena kita yang mau dicari adalah gramnya, maka mol dikali mr gitu ya teman-teman ya. Sini. Gram sama dengan mol dikali mr. Molnya tadi berapa? 0,216 dikali BM-nya. BM-nya berapa? BM itu sama dengan mr ya teman-teman ya. 244,3. Udah deh gitu caranya. Bentar dihitung lagi. 0,216 dikali 244,3. Salah, 244,3. 52
gram. Nah, berarti kan ini soalnya itu kan terangkan cara pembuatan. Berarti ntar ditulisnya langsung nih 52,7668 gram dilarutkan dengan 2 liter larutan akan menghasilkan 0,108 MbAcl2 dari BM 244,3 gram per mol, BM-nya BaCl2 2H2O gitu ya teman-teman ya. Sampai sini paham kan ya? Paham Kak. Ya, kita lanjut ya, masih materi yang volumetri. Jadi ada soal hitung konsentrasi molar HNO3. Molar itu kan berarti molaritas ya, M besar. HNO3 dengan BM 63,0 gram per mol dalam suatu larutan dengan BJ 1,42 gram per mililiter dan 70% HNO3 dalam bobot per bobot. Nah, di sini 63,0 gram per mol itu kan BM. Terus ini BJ-nya. Terus ini 70% itu persen massa. Nah, jadi mungkin kalau sama cara Bu Pri beda ya, tapi ini dulu aku pernah dapat rumus ini di SMA. Jadi rumusnya itu bisa langsung cari molaritas pakai rumus BJ dikali 10 dikali persen massa per BM. Jadi bisa langsung dimasukin. BJ-nya itu kan 1,42 gram per mililiter dikali persen massanya, dikali 10 dikali persen massanya 70%, masukin 70-nya aja, per BM-nya. BM-nya 63 gram per mol. Setiap perhitungan jangan lupa teman-teman buat tetap memperhatikan satuannya harus sama. Kalau dia gram ya gram gitu ya. Terus tinggal dihitung. Sebentar. 1,42 dikali 10 dikali 70 dibagi 63. Salah, kamu 6,3. 15,78. Satuan molaritas itu molaritas atau bisa juga dengan mol per mili atau mol per mili. Tapi ini molaritas aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih di PPT yang sama, masih volumetri. Jadi ada soal, terangkan cara pembuatan 100 ml 6 molaritas HCl dari larutan pekat dengan BJ 1,18 gram per mili dan mengandung 37% bobot per bobot HCl dengan BM 36,5. Kan di sini tuh udah ada mililiternya, volumenya, terus molaritasnya, terus BJ, ada persen bobot per bobot, sama BM. Nah, kita tuh suruh nyari pembuatannya. Nah, pembuatan dari larutan pekat ke larutan HCl yang sudah ditentukan si molaritasnya. Pertama, kita bisa tahu berapa volume dari larutan yang mau kita larutin lagi. Itu tuh kita kan belum tahu molaritasnya ya. Jadi kita cari molaritasnya terlebih dahulu pakai rumus sama yang kayak tadi, yang BJ dikali 10 kali persen massa bobot per bobot dibagi BM. Nah, caranya kita masukin ya. BJ-nya itu kan 1,18 gram per mol mili dikali 10 dikali persen massanya 37 dibagi BM-nya itu 36,5. Itu sama-sama 1,18 dikali 10 dikali 37 dibagi 36,5. Ketemu 11,96 ya. 11,96. Nah, ini coba dihitung lagi juga ya. Nah, kan ketemu molaritasnya 11,96 HCl pekat. HCl yang nantinya mau dilarutin. Nah, cuman kan kita nggak tahu ya HCl 11,96 molaritas ini berapa volumenya. Soalnya kan dia dilarutin dari hasil HCl pekat 6 molaritas dalam 100 mili.
Nah, makanya pakai rumus M1V1 dikali M2V2 buat nyari V2-nya. M1-nya tuh ceritanya HCl pekatnya. Nah, yang ini buat HCl encernya. Kita masukin HCl pekatnya kan 6 molaritas dalam 100 mili. Nah, molaritas yang kedua tadi kan ketemu 11,96. Nah, volumenya berapa? Ini yang ditanya. Kita cari volume 2 dibagi 6 kali 100 per 11,96. Coba dihitung yuk. Duh, pelan-pelan. Maaf ya. Jangan marah. 600 dibagi 11,96. 50,167. Jadi 1,7 17 aja ya. Satuannya jangan lupa mililiter. Gitu.